Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya. Eh, Nama saya Alman. Saya mengajar mata kuliah statistik dasar. Eh, apa kabar teman-teman sekalian? Khususnya mahasiswa komputerisasi akuntansi STIMIK Handayani Makassar. Nah, mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu jaga kesehatan. Eh, Untuk saya sendiri, saya mengajar ya dalam masa pandemi ini saya lebih suka melalui pembuatan video YouTube ya daripada menggunakan aplikasi seperti Zoom ya. Kenapa? Karena melihat tidak semua mahasiswa mempunyai jaringan yang bagus ya dan oleh karena itu saya menggunakan video YouTube dan saya upload di YouTube supaya teman-teman yang belum sempat lihat bisa melihat materi ini dimanapun dan kapanpun itu. Nah, untuk mata kuliah ini teman-teman, pada materi kali ini saya belum membahas lebih jauh lagi. Saya hanya membahas saja tentang pengantar apa itu statistika teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, kita buat kontrak kuliah dulu dengan saya. Yang pertama-tama adalah teman-teman dilarang panggil bapak ya. Oke, tidak boleh panggil bapak. Jadi harus panggil kak saja teman-teman. Kenapa? Karena kita seumuran ya. Seperti itu. Nah, yang kedua teman-teman, saya paling suka mahasiswa itu rajin ya, rajin mengadakan tugas, insya Allah pasti nilainya bagus teman-teman. Nah, oke, kita mulai dari teman-teman pasti sudah sering dengar kata statistika dan statistik ya. Nah, itu teman-teman ada perbedaan. Nah, kalau statistika teman-teman, ilmu yang mempelajari ya tentang cara-cara pengumpulan data ya, terus pengolahan data, terus penyajian data ya, dan kemudian terakhir adalah menganalisis data teman-teman, kesimpulan. Nah, di dalam statistika itu ada terdapat dua buah istilah yang sering kita dengar, namanya adalah pertama populasi, yang kedua sampel ya teman-teman. Mata kuliah ini merupakan dasar bagi teman-teman ya adik sekalian jika nanti kalau sudah mau skripsi ya tugas akhir dalam hal pengolahan data pasti teman-teman butuh yang namanya statistika ya. Nah, jadi pertama adalah ada dua istilah yang sering digunakan dalam statistika. Yang pertama adalah populasi dan sampel. Teman-teman, itu beda antara sampel dan populasi ya. Kalau populasi teman-teman, definisinya adalah sekumpulan data ya, sekumpulan data yang akan diteliti ya, yang mempunyai karakteristik yang sama. Sedangkan sampel teman-teman bagian dari populasi itu. Contoh, misalkan teman-teman mau meneliti contohnya pendapatan orang tua mahasiswa STIMIK Handayani. Berarti teman-teman yang namanya populasinya adalah semua mahasiswa STIMIK Handayani. Sedangkan sampelnya adalah beberapa ya bagian dari mahasiswa STIMIK Handayani. Mungkin angkatan contohnya angkatan 2020 sekian orang, angkatan 19 sekian orang dan lain-lain ya. Itu adalah sampel. Jadi sampel adalah bagian dari populasi teman-teman. Begitu Ji ya, begitu Ji. Oke, gampang sekali. Nah, terus kita masuk. Nah, di sini ada statistika menurut fungsinya. Jadi ada dua jenis statistika. Yang pertama adalah statistika deskriptif dan statistika inferensi. Kita bahas sebentar apa definisi dari kedua itu. Oke. Nah, di sini ada namanya statistika deskriptif. Yaitu menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Ya teman-teman, yang namanya statistik deskriptif adalah hanya mencakup masalah. Pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah terus diolah datanya, terus disajikan dalam bentuk tabel, ya, diagram dan lain-lain. Tidak ada penarikan kesimpulan. Nah, sedangkan statistik inferensi itu sampai pada penarikan kesimpulan. Kita lihat di sini di algoritmanya ya. Nah, di sini ada
Di sini ada pertama mulai, terus pengumpulan data ya, pengumpulan data mentah ya, data dikumpulkan. Terus di sini apakah data perlu disederhanakan? Ya, jika iya, maka penyusunan dan distribusi frekuensi. Jadi kalau seandainya data ingin disederhanakan, maka pertama-tama teman-teman buat nanti ke dalam tabel distribusi frekuensi ya. Nah, setelah itu penyajian distribusi frekuensi dalam bentuk setelah dibuat dalam tabel teman-teman buat dalam bentuk diagram baik itu diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis dan lain-lain. Kemudian terakhir perhitungan ukuran-ukuran untuk untuk mengintisarkan ya karakteristik data teman-teman. Nah, jika apakah data perlu disederhanakan? Jika tidak, maka langsung ke sini teman-teman ya. Jadi itulah gambaran tentang bagaimana statistika deskriptif. Jadi pertama adalah pengumpulan data mentah, terus diolah, yang kemudian disajikan dalam bentuk diagram-diagram. Oke, jadi teman-teman, mohon maaf mata kuliah pertemuan ini baru pengenalan saja. Nanti kita masuk di pertemuan kedua, kita sudah masuk di masalah distribusi frekuensi, kemudian adalah kita menghitung rata-rata, median, modus, dan lain-lain. Oke, nah ini masih gampang semua. Oke, kita masuk ke yang berikut. Nah, ini teman-teman, statistika inferensi. Ya, definisinya adalah penerapan metode statistik untuk menaksir dan atau menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Nah, apa artinya bahwa jika dibandingkan dengan statistik deskriptif, dia sampai hanya penyajian data saja. Jika sedangkan untuk statistik inferensi, dia sampai pada ya pengambilan kesimpulan. Ya, contohnya mungkin kita mau meneliti tentang pertumbuhan penduduk pada sebuah daerah, ya nanti ya kita simpulkan tahun depan kira-kira berapa berapa jumlah penduduknya. Itu namanya adalah statistik inferensi sampai pada penilaian kesimpulan. Oke, selanjutnya adalah di sini gambarannya ya teman-teman. Kalau statistik deskriptif itu kita mulai dari pengumpulan data ya, terus diolah datanya. Oke, lanjut disajikan ya datanya ya. Jadi penyajian hasil olahan data itu apakah dalam bentuk tadi saya bilang bahwa dalam bentuk grafik, dalam bentuk diagram ya dan lain-lain. Lanjut lagi data diperoleh dari sampel, jika ya penggunaan hasil olahan data sampel untuk menaksir dan atau menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan. Oke. Jika tidak, penggunaan data untuk menganalisis karakteristik populasi yang ditelah, lalu berhenti. Nah, kemudian penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi yang diperoleh. Nah, teman-teman, yang manakah yang dibilang sebagai statistik inferensi? Inilah ya pada penarikan kesimpulan dia disebut sebagai statistik inferensi, teman-teman. Jadi untuk yang dari sini ke sini itu adalah disebut sebagai statistik deskriptif. Jadi bedanya itulah, teman-teman. Jadi deskriptif itu kita mulai dari pengolahan data, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian ya. Sedangkan statistik inferensi dia lebih mengarah kepada masalah penarikan kesimpulan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya teman-teman. Oke, saya hapus dulu di sini. Contoh ya, data tentang penjualan mobil merek ABC per bulan di suatu showroom mobil di Jakarta selama tahun 99. Dari data tersebut, pertama akan dilakukan deskripsi terhadap data seperti menghitung rata-rata penjualan, berapa standar deviasi, dan lain-lain. Oke, saya ulangi. Contoh data tentang penjualan mobil merek ABC per bulan di suatu showroom mobil Jakarta selama tahun 99. Dari data tersebut, pertama akan melakukan deskripsi terhadap data seperti menghitung rata-rata penjualan, berapa standar deviasinya, dan lain-lain.
Kemudian baru dilakukan berbagai inferensi atau kesimpulan terhadap hasil deskripsi tersebut. Contohnya, perkiraan penjualan mobil tersebut bulan Januari tahun berikut. Ya, perkiraan rata-rata penjualan mobil tersebut di seluruh Indonesia. Jadi begini teman-teman ceritanya. Kita mau meneliti tentang banyaknya penjualan mobil per bulan selama tahun 2020, teman-teman ya. Nah, setelah diteliti ya kita bisa menaksir ya kira-kira awal Januari tahun depan itu berapa penjualan mobil di kota tersebut ya. Nah, itulah disebut sebagai inferensi. Kalau tadi yang deskripsi tadi adalah tentang pengolahan data yang selama tahun 2020 ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi sudah bisa dibedakan antara perbedaan dua jenis statistika. Nah, yang mau bertanya nanti silakan coret-coret di kolom komentar di bawah ya. Ya. Oke. Tipe data. Ya, tipe data statistik. Teman-teman, ada dua jenis data. Yang pertama adalah data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif. Nah, perbedaannya begini teman-teman. Data kualitatif itu, ya contohnya mungkin kita seperti tadi ya, mau menghitung jumlah penjualan mobil ya di merek tertentu di suatu kota, tentunya kota Makassar. Ya, jadi nanti jumlah-jumlah tadi, angka-angka yang menggambarkan banyak mobil, itulah yang disebut sebagai data kualitatif. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan itu adalah data kuantitatif. Nah, sedangkan data kualitatif itu adalah dia lebih mengarah pada sifat ya, sifat atau karakteristik dari objek tertentu ya. Contohnya kita mau meneliti tingkat kepuasan konsumen ya pada ya misalkan penjualan barang tertentu ya, mungkin level ada dibilang sebagai puas, ada mungkin sedang-sedang saja tidak puas, itu dibilang sebagai data kualitatif. Nah, jadi beda ya antara data tersebut. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran ya, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ciri tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, gaji, skor ujian, dan jumlah buku. Teman-teman, inilah yang dibilang sebagai data kuantitatif ya. Kayak dia berupa angka-angka. Jadi kita masuk di klasifikasi jenis data. Nah, ada sifat. Ya, jadi data teman-teman, ya kita bisa klasifikasikan tergantung ada dari segi sifat ya. Jadi jenis data dari segi sifat, segi sumber, cara memperoleh, atau pengumpulan ya. Nah, jadi ini tadi yang saya bilang bahwa dari segi sifat ya kita bisa klasifikasikan data tersebut. Yang pertama ada data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif. Ini kalau kuantitatif itu dia nanti berupa angka ya. Contohnya ya mau meneliti jumlah penduduk, nanti jumlah tersebut, angka-angka itulah yang disebut sebagai data kuantitatif. Sedangkan data ini adalah dia bersifat, dia berbentuk seperti sifat atau karakteristik. Contohnya mungkin kepuasan pelanggan ya, dan lain-lain. Oke. Terus sumber. Data dapat dibedakan atau dikelompokkan dari segi sumbernya, bisa disebut sebagai data primer dan data sekunder. Nah, data primer teman-teman adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya ya, langsung dari sumbernya. Inilah data primer. Jadi teman-teman contohnya mau meneliti berat badan mahasiswa
di kampus tertentu. Nah, jadi teman-teman langsung tanya, itu dibilang sebagai data primer. Sedangkan data sekunder teman-teman ini adalah data yang diperoleh dari sudah masuk ke orang kedua ya, orang kedua. Ini adalah data langsung ke orang pertama. Teman-teman dapatkan datanya itu langsung mungkin di kantor ataupun di tempat-tempat yang punya data ya, yang punya data tertentu. Oke, cara memperolehnya ada sensus, ya ada sampling, ya teman-teman bisa baca apa itu sensus, apa sampling ya. Terus waktu pengumpulan ada cross section, ada time series. Oke, nah kita lanjut lagi teman-teman. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa untuk pertemuan ini, untuk video ini teman-teman masih membahas kebanyakan mengenai definisi ya tentang apa itu statistika. Terus, nah ini teman-teman ya, yang tadi yang saya bahas, saya ulang lagi ya. Menurut sifat, data menjadi dua ya, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data yang apa namanya bukan angka ya atau nominal dan ordinal. Ya, tentunya adalah jenis pekerjaan, tanggal tempat lahir, tingkat pendidikan ya dan lain-lain. Jadi kalau kuantitatif itu baru berupa angka, tentunya umur, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Ya, jadi ada dua jenis, yaitu ada yang berupa angka, ada yang bukan berupa angka. Oke teman-teman. Nah, kita lanjut lagi di, oke. Nah, di sini penyajian data. Jadi teman-teman setelah selesai mengumpulkan data, terus datanya diolah, lalu disajikan datanya. Untuk apa disajikan? Supaya orang-orang atau pembaca bisa melihat data tersebut, membaca dengan mudah. Kenapa? Karena kalau datanya acak, teman-teman, itu susah dibaca oleh pembaca teman-teman. Jadi harus diolah dulu, disajikan, ya baik itu dalam bentuk diagram-diagram agar pembaca mudah memahami dan mudah membaca data yang kita sajikan tersebut ya. Seperti itu. Oke, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi atau pengamatan. Yang kedua adalah data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Kenapa? Karena sudah diolah dan disajikan, ya, mudah dipahami. Yang ketiga adalah memudahkan dalam membuat analisis data. Jadi teman-teman, misalkan sudah punya sudah punya kurva, ya, sudah punya kurva, tentunya kurva penjualan harga laptop ya di sebuah toko ya bulan pertama sekian, bulan kedua sekian. Teman-teman bisa menganalisis bahwa pasti bulan ke depan harga jumlah penjualan sekian. Nah, itulah namanya adalah analisis data teman-teman ya. Nah, terus yang keempat adalah tujuannya adalah membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat dan akurat. Jadi memudahkan kita untuk mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena sudah ada penyajian datanya. Oke, teman-teman seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, cara penyajian data ada berbentuk tabel, ada berbentuk gambar atau grafik, ya. Nah, tabelnya itu mungkin seperti ini. Ada tabel satu arah dibilang ya. Ini ada tabel yang 2 kolom ya. Ini varietas kedelai ya. Terus ini adalah produksinya dalam ton ya. Seperti itu. Ini juga tabelnya teman-teman. Ini tabel ini tabelnya sudah kompleks ya. Yaitu tabel yang menunjukkan hubungan 3 hal atau 3 karakteristik yang berbeda. Misalkan data hasil pengamatan produksi kedelai menurut jenis varietas, daerah panen, dan jenis tanah. Oke, jadi banyak. Jadi tabel itu ya juga merupakan bagian dari penyajian data teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah selain tabel juga disajikan dalam bentuk grafik atau gambar. Nah, ada grafik garis, ya, grafik garis atau diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram gambar, diagram pencar atau scatter diagram. Nah, ini semua teman-teman sudah mungkin saya jadikan tugas kemarin bahwa sebelum kita mulai belajar, kalian merangkum dulu mengenai materi-materi ini supaya lebih paham lagi sebelum kita mulai kuliah. Oke, teman-teman. Nah, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang paling gampang sekali. Nah, kemudian ada grafik ya. Terus ini grafik teman-teman. Jadi teman-teman setelah mengolah data ya, nanti teman-teman kalau sudah
semester-semester akhir sudah membuat tugas akhir teman-teman, pasti teman-teman akan berhadapan dengan statistika ya mengenai pengolahan data ya disajikan dalam bentuk diagram-diagram, grafik dan lain-lain ya. Ini pasti teman-teman kalian dapat nanti pas di tugas akhir nanti. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah diagram batang teman-teman, dia berbentuk batang. Kenapa batang? Karena berbentuk batang. Nah, grafik garis. Kenapa dibilang garis? Karena dia berbentuk garis teman-teman, ya, seperti itu. Ini adalah grafik lingkaran, ya. Oke, diagram lingkaran. Oke, ini adalah grafik interaksi atau interaktif, teman-teman. Oke, jadi setelah dibuat datanya disajikan dalam bentuk diagram-diagram. Nah, ini contohnya tadi grafik gambar ya. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun 79 sampai 87 dalam jutaan orang. Tahun 79 adalah 143,2, 80 ini ya sampai 85 adalah ini ya. Nah, teman-teman sebenarnya ya jika kita sudah punya data seperti ini, kita bisa apa namanya tebak atau analisis ya kira-kira tahun 86 itu berapa jumlah apa namanya jumlah penduduk ya. Nah, nanti kalau dalam sudah kita masuk ke materi masalah apa namanya interpolasi atau regresi itu kita bisa menaksir kira-kira tahun 86 itu berapa jumlah penduduk ya. Oke. Nah, itu adalah grafik gambar. Nah, terus ini distribusi frekuensi teman-teman. Nah, ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nanti kita akan bahas ini pada pertemuan berikutnya di bab 2 teman-teman. Teman-teman jika mau lihat saya pakai buku apa, kebetulan saya punya buku ini teman-teman ya. Oke, ini buku yang saya pakai ya. Ini teman-teman silakan cari ataupun tergantung teman-teman bisa dapatkan bukunya di toko buku ataupun di internet ya. Jadi untuk bab 2 teman-teman, untuk bab 2 itu nanti kita akan bahas ya. Di sini daftar distribusi frekuensi teman-teman ya. Teman-teman kita akan bahas itu nanti di pertemuan berikutnya minggu depan. Yang penting untuk pertama ini teman-teman paham dulu mengenai pengantar statistika ya. Oke, saya kira itu saya teman-teman. Kita lanjut lagi materi berikutnya pada pertemuan kedua mengenai distribusi frekuensi. Terima kasih teman-teman, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jaga kesehatan.